Yang pertama, saya bisa pastikan teman-teman yang berjuang dalam reformasi, mohon maaf, reformasi ini bukan orang-orang 98 aja ya, dari tahun 74 Bang Hariman, Bang Yus, semua itu udah melihat gejala yang tidak bagus untuk Republik, berjuang, masuk penjara, berjuang lagi, berjuang sampai kebetulan puncaknya tahun 98, ya begitu ya kan? Ya. Kemudian terjadi perubahan, walaupun tidak tertulis, tapi di belakang kepala kita pasti, saya sangat yakin keadaan setelah reformasi hari demi hari, bahkan sampai hari ini kelihatannya jauh dari apa yang kita harapkan, yang ada di benak kita, kira-kira begitu. Jadi tidak ada salahnya memang orang yang ikut melahirkan reformasi, pasti kita diantaranya adalah yang ada di sini, itu wajib untuk mengevaluasi dan meluruskan, menurut saya gitu Pak Pasca. Jadi nggak juga bisa berdiam diri. Saya setuju tadi keluhan Mas Indro, kita hanya keluh kesah dalam medsos, keluh kesah di dalam WA dan sebagainya, tapi harus ada yang lebih daripada itu. Saya setuju. Nah, jadi kita punya tanggung jawab untuk meluruskan, menurut saya gitu. Karena pembiaran-pembiaran yang sebetulnya terjadi ya, Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen memang tidak sempurna Pak Pakai, saya setuju. Tapi menurut saya kehidupan yang tidak konstitusional di lapangan itu karena ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang sebetulnya secara logika kalau kita nggak tolol itu melanggar konstitusi gitu. Jadi tapi dibuat, terus yang bikinnya mau apa lo? Gua mau bikin ini, mau apa lo? Gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan kita menghukum amandemennya, bahwa nanti kita ada perubahan itu cerita lain. Jadi saya malah melihat keinginan-keinginan orang yang merubah kembali ke UUD 45 dan sebagainya. Ini sebentar lagi datangnya bukan dari teman-teman idealis loh. Datangnya dari justru orang-orang yang memang ingin melanggengkan kekuasaan. Ini berbahaya sekali. Jadi menurut saya berdiri ya dalam posisi yang tidak ingin ada perubahan UUD 45 atau kembali ke UUD 45 yang asli pada hari ini. Ya, kenapa? Karena settingnya, suasana kebatinan kita itu membicarakan itu bukan untuk perbaikan. Kira-kira gitu Pak. Ada yang ingin perpanjangan masa jabatan, ada yang ingin 3 periode, ada yang ingin lebih gampang menguasai presiden melalui MPR. Beli anggota MPR jauh lebih murah ketimbang kampanye untuk berpuluh-puluh triliun di lapangan. Lebih baik anggota MPR aja ada berapa? 570 orang, berapa? 700 sekian orang, 350 orang kita bayar misalnya begitu, dia dapat presiden. Banyak yang berpikir seperti itu sekarang. Jadi dibandingkan dengan dia harus capek-capek dari desa ke desa untuk memenangkan suara. Padahal potensi aktivis berkuasa itu hanya mengandalkan itu. Kita susahlah masuk parlemen, saya yakin kok parlemen sekarang udah dikuasai sama yang oligarki politik dan juga oligarki ekonomi. Jadi ada kesempatan untuk aktivis, malah bahkan ya, ini bukan kepentingan pribadi tapi fakta di lapangan seperti itu. Jadi kalau saya dalam posisi itu, makanya saya tanya Mas Indro, ini acara Jala ini acaranya apa sih? Ada nggak yang pro perpanjangan masa 3 jabatan dan 3 periode itu hadir? Kalau ada, usir saja. Ya, ini saya bilang gitu. Langsung Mas Indro langsung jawab ya. Langsung dia jawab. Acara ini untuk memastikan 2 periode saja cukup. Makanya saya datang gitu Pak Indro. Ya. Perlu 1,5 tahun aja. Jadi benar-benar ini menarik ini. Jadi seperti itu, dan undang-undang minerba Pak dan sebagainya itu jelas undang-undang itu melanggar konstitusi nyata kok. Tapi gue mau bikin mau apa lo gitu. Mahkamah Konstitusi sudah terbeli ya. Apapun yang disodorkan oleh kekuasaan dia ketok aja, yang prinsipil ya. Tapi yang tidak prinsipil oke lah ya kan. Yang prinsipil yang satu nafas dengan
kekuasaan negara, dia pasti akan menyetujui. Yang paling sinting itu kan soal undang-undang Omnibus Law. Ya. Itu dinyatakan inkonstitusional 2 tahun. Ya kan, kalau sudah berlaku 2 tahun masih berlaku, kalau 2 tahun baru dia. Jadi gimana kalau kita bicara kamu konstitusional, artinya tindakan itu jahat terhadap negara, itu kan disebut dengan inkonstitusional. Kalau kita bicara kenegaraan, itu konstitusional berarti jahat terhadap negara, merusak negara. Itu konstitusional tapi boleh berlaku 2 tahun kata MK. Jadi MK membolehkan kejahatan terhadap negara selama 2 tahun. Kan sinting keputusan seperti itu. Dikasih kesempatan. Tepuk tangan aja nggak berani, saudara. Gimana mau demo? Ya tepuk tangan dong. Hidup Timur, tepuk tangan. Calon presiden kita. Nah, jadi gitu. Jadi menurut saya sih pengen banget kalau mungkin ya acara seperti ini. Tadi Mas Indro bilang jangan hanya di WA dan medsos, saya setuju sekali Mas. Mungkin harus ada resolusi dari pertemuan ini, nggak apa-apa. Sejarah akan mencatat pertemuan yang diinisiasi oleh Saudara Inam, walaupun dari Jogja jauh-jauh menyelundup ke Jakarta bersama Mas Indro, tapi menjadi bukti sejarah akan menjadi perlawanan terhadap orang-orang yang ingin mengganggu konstitusional. Mudah-mudahan bukan hanya tercatat, tapi ikut berjuang juga gitu loh, iya kan? Gitu loh. Jadi gitu Mas Indro tercatat. Jadi langkahnya apa? Bisa datangi MPR, datangi ketua-ketua partai, datangi apa terhadap apa yang benang merah perjuangan reformasi yang terhianati ini. Kita bicara aja. Salah satunya apa-apa semua kita sebut. Jadi harus menurut saya seperti itu. Apalagi ya? KPU misalnya. KPU. Ketua KPU. Enggak KPU Pak. KPU itu menurut saya nih jujur aja nih, itu nggak ada yang lebih fair selain kalau anggotanya itu perwakilan partai politik. Nggak ada yang lebih fair. 55 dan Habibie. Iya. Jadi ya sudah 17 partai, 20 partai sudah kamu jadi anggota komisi, yang lain sekretariat bayar aja udah. Suruh jadi tukang ketik apa semua. Tapi policy penting itu hasil perwakilan partai. Nah, sekarang ini kita pikir orang independen, orang bebas, berintegritas, nggak ada itu. Ya kan? Jadi menurut saya salah satu resolusi itu mungkin KPU kembalikan ke partai-partai yang bertarung gitu. Jadi kira-kira itu salah satunya ya. Silahkan nanti kita bisa explore. Tapi intinya saya setuju kalau di sini ada forum, ada resolusi, dan kalau bisa berbentuk organisasi. Entah itu front, entah itu apa namanya, front perjuangan apa gitu, apa pengawal reformasi dan konstitusi misalnya gitu ya, misalnya. Tapi satu saja hati aja. Nggak usah. Sangkok dulu deh. Nah ini ada kan di berbagai kota front ini, di Jogja, di Bandung, di mana-mana gitu front, dan itu teman-teman kita banyak kok. Nah nanti kita pasti ada jalan keluar lah, kita cari. Yang jelas kita kan non partisan, tapi nggak apa-apa juga. Tadi saya bilang ada pendukung Puan, bagus tuh. Ada pendukung Anies, ada pendukung Ganjar tadi, Hendak tuh. Semua pendukung itu kalau setuju dengan front ini bergabung aja di front ini, nggak apa-apa. Jokowi apa? GP Mania, Anies apa tadi? Tapi tadi Noel saya telepon, Noel ini ada acara bagus, saya bilang. Dia sebenarnya mau datang, cuman nyasar saya barangkali saya nggak tahu juga gitu. Nah dia mau datang banget. Salah satu menarik karena idenya itu kan kembali kepada aturan konstitusi. Jadi saya rasa itu bukan 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi harian. Itu di Kompas cetak gitu. Nah itu reformasi itu. Kemudian ada statistik tentang tingkat IQ di ASEAN 10. ASEAN 10 itu selain Timor Leste ada 10 negara ASEAN. Kita nomor bontok, nomor 10. Jadi nomor 1, 2, 3 kita nomor 10. Paling rendah IQ kita. Yang terakhir itu stunting 27% atau berapa persen.
Orang nggak ada ijazahnya ya pantas lah bang. Jadi itu capaian-capaian reformasi. Belum lagi kalau kita bicara ketimpangan pemilikan tanah 0,78 Ya. tanah dan jadi memang ini pasti kita menolak reformasi yang bayangan reformasi yang seperti yang kita bayangkan itu kita tolak pasti keadaan sekarang. Jadi kalau kita nggak memberikan satu nasihat dan juga mungkin tekanan, ya udah kita tugas kekhalifahan kita di muka bumi habis. Mari kita berdoa. Yang orang Islam misalnya ya, kalau saya doanya begini, ya Allah cabutlah nyawa saya ketika saya sedang berjuang membela orang-orang tertindas karenamu. Gitu. Jadi doanya itu, jadi mudah-mudahan saya mati lagi demonstrasi atau mati lagi rapat-rapat kayak gini, lagi berjuang dicabut nyawa. Itu indah tuh Pak. Makanya kita juga niatin ibadah juga kalau perlu. Nah. Setuju ya? Lejum setuju nggak lejum tuh? Jadi maksudnya udahlah, kita seperti itu dan saya terlalu serem saya kalau Om Tendri tadi kalau bicara jatuh menjatuhkan saya agak serem juga terus terang aja ya kan. Jadi mungkin dengan perubahan itu gini, kita mau perubahan yang kalau ada pergantian maka yang mengganti itu harus mengerti ide-ide perubahan. Jadi ada perubahan politik, ada perubahan ekonomi. Perubahan politik, perubahan pimpinan nggak otomatis menjadi perubahan sosial ekonomi politik. Kayak misalnya Tiananmen itu terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan politik di Tiananmen, tapi terjadi perubahan ekonomi, berubah dia gitu. Tapi ya gitu-gitu aja terus politik. Tapi yang menggantikan dia menangkap aspirasi di bawah, kemudian dia menjadi Cina yang lebih berbeda, kira-kira begitu. Nah, kita ingin presiden-presiden yang akan datang kalau memang tidak ada calon dari sini, misalkan gitu ya, ya kita cangkokkan ide-ide perubahan itu dari forum seperti ini. Jadi siapapun yang jadi presiden nanti harus mengerti ide-ide perubahan yang kita mau. Jadi tidak harus otomatis menjatuhkan. Ya, Pak Indro setuju gitu nggak Pak Indro? Kalau Pak Indro jangan jadi radikal gini dong. Tiba-tiba kok ingin menjatuhkan gitu kan? Ya, jadi idenya itu, ya kan, kalau memang ternyata keadaannya luar biasa, saya katakan, kalau tidak ada kumpul-kumpul kayak kita gini di mana-mana, maka yang terjadi bukan perubahan dengan terpimpin, yang terjadi adalah chaos, rusuh, mungkin banyak nyawa yang akan melayang dan sebagainya, dan itu juga membuat muka kita malu. Kita nggak ingin perubahan seperti itu. Kita ingin perubahan, terpimpin. Salah satu yang memimpin ya kita ini, yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, yang ada di Surabaya, di Makassar. Maksudnya bukan orang per orang ya, tapi forum-forum seperti inilah yang melahirkan ide-ide perubahan dan barangkali mereka semua akan ikut dengan itu. Jadi Gejayan pun insya Allah kalau ada senior-seniornya yang memberikan gambaran perubahan dengan baik, jangan-jangan Mas Aksi Gejayan juga bisa ikut dalam misalnya begitu loh, karena dia juga kalau sendiri juga kan sendirian kan gitu, tapi tempat-tempat lain juga ngomong. Tapi itu kalau ada keadaan tertentu Mas itu. Jadi kalau forum-forum atau front-front tidak kita ciptakan, keadaan tertentu terjadi itu ya udah kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Kita kehilangan sentuhan dengan mereka. Jadi seperti itu. Billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syariat Islam. Jadi kalau NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau Muhammadiyah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau syariat Islam seperti saya ini, Cokro Aminoto, itu guru besarnya Bung Karno dan Semaun, Alimin dan Kartosuwiryo, itu bisa billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.